Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhul ladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Ihwatul iman wal muslimin dimanapun Anda berada, pada kesempatan yang baik ini, alhamdulillahirabbil alamin, kita semua oleh Allah Subhanahu wa taala masih diberikan nikmat kesehatan, sehat lahirnya maupun sehat batinnya. Dan yang paling penting adalah sampai kepada saat ini kita alhamdulillah masih diberikan suatu nikmat yang dinamakan Sayyidun Ni'am, yaitu pemimpin atau puncaknya semua nikmat, yakni yang disebut nikmatul iman wal Islam. Karena sesungguhnya sekalipun kita sehat zahirnya maupun batinnya, tapi tidak ada nikmat iman dan Islam, niscaya nikmat kesehatan itu akan sia-sia. Kemudian apapun itu nikmat yang Allah berikan kepada kita, manakala tidak dibarengi dengan nikmat iman dan nikmat Islam, maka semuanya akan berujung dengan siksa. Jadi alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah sampai kepada saat ini oleh Allah Subhanahu wa taala kita masih diberikan berbagai kenikmatan yang tentunya oleh Allah titipkan kepada kita, dan yang paling utama adalah nikmatul iman wal Islam. Kita bersyukur kepada Allah minimal dengan mengucapkan kalimat alhamdulillahirabbil alamin. Dan maksimalnya kita membuktikan tandanya bersyukur kepada Allah itu adalah dengan melakukan atau memanfaatkan semua nikmat yang Allah berikan kepada kita sesuai dengan fungsinya atau sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang baik ini kita akan coba menggali dan membahas tentang salah satu kejadian atau salah satu waktu yang terjadi pada bulan Sya'ban. Kita telah mengenal dan tentunya telah tahu secara bersama bahwa di bulan Sya'ban itu ada yang disebutkan dengan nisfu Sya'ban. Apa itu nisfu Sya'ban? Kemudian apa yang mesti dilakukan dan apa yang terjadi pada malam nisfu Sya'ban ini. Kalau kita lebih kenal dengan bahasa, nisfu Sya'ban itu adalah artinya nisfu itu setengah, Sya'ban itu adalah bulan Sya'ban. Jadi malam nisfu Sya'ban adalah malam pertengahan di bulan Sya'ban. Berarti malam nisfu Sya'ban itu akan terjadi insya Allah pada malam tanggal 15 bulan Sya'ban. Jadi ketika ada pertanyaan apa itu nisfu Sya'ban, maka jawabannya adalah pertengahan bulan Sya'ban. Kemudian pertanyaan kedua yang muncul itu adalah ada kejadian apa dan apa yang terjadi pada malam nisfu Sya'ban. Malam nisfu Sya'ban itu adalah yang kita tahu. Dari dahulu kita telah selalu mendengarkan daripada ulama, para kiai pendahulu kita, bahwa sesungguhnya di malam nisfu Sya'ban itu adalah malam pergantian catatan buku amal. Jadi dari Sya'ban tahun lalu sampai kepada Sya'ban bulan ini, maka pada malam nisfu Sya'ban di tahun ini Allah Subhanahu wa taala akan mengganti catatan buku amal kita. Dan setelah malam nisfu Sya'ban, maka kita memiliki catatan buku amal yang baik. Kemudian banyak juga yang menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala di malam nisfu Sya'ban itu menuliskan atau menentukan semua takdir manusia. Jadi takdir kita pada malam nisfu Sya'ban nanti oleh Allah Subhanahu wa taala ditentukan untuk setahun yang akan datang.
Untuk lebih jelasnya, seperti yang dijelaskan dalam salah satu kitab, yaitu kitab Riyadhun Nasihin, pada halaman 207, di sini ada salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Ternyata Rasulullah Muhammad SAW menyampaikan kepada kita bahwasanya Rasulullah Muhammad SAW menyampaikan, Atani Jibril lailatun nisfin min Sya'ban. Kata Kanjeng Nabi Muhammad SAW, telah datang kepadaku pada malam nisfu Sya'ban, yaitu salah satu malaikat yang disebut dengan Sayyidul Malaikat, atau kepalanya daripada malaikat, pemimpin daripada semua malaikat, yaitu malaikat Jibril alaihissalam. Kemudian malaikat Jibril itu menyampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, Ya Muhammad, hadhihi lailatun tuftahu fiha abwabus sama'i wa abwabur rahmah. Wahai Muhammad, sesungguhnya pada malam ini, pada malam nisfu Sya'ban, pada malam pertengahan bulan Sya'ban, telah dibuka semua pintu langit dan telah dibuka pula semua pintu rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kemudian malaikat Jibril alaihissalam menyampaikan kepada Muhammad himbauan sekaligus perintah. Ya Muhammad, fakum wasolli warfasaka wayadaika ilas sana. Ya Muhammad, bangunlah kamu. Kemudian angkat kepalamu dan angkat juga kedua telapak tanganmu ke langit. Kemudian fakultu ya Jibril. Rasulullah Muhammad SAW balik tanya kepada malaikat Jibril alaihissalam. Ya Jibril alaihissalam, ma hadhil lailah. Wahai Jibril alaihissalam, sesungguhnya malam ini adalah malam apa? Faqala hadhihi lailatun yuftahu fiha salasami'atu babun minar rahmah. Kemudian malaikat Jibril alaihissalam menjawab atas pertanyaan baginda Nabi Muhammad SAW. Ya Muhammad, sesungguhnya pada malam ini yuftahu fiha salasami'atu babun. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah membuka 300 pintu minar rahmah, sesungguhnya daripada rahmat Allah. Jadi intinya pada malam nisfu Sya'ban ternyata ada 300 pintu rahmat Allah yang Allah bukakan untuk kita. Nah, apa pintu rahmat Allah itu? Kemudian malaikat Jibril alaihissalam menyampaikan, fayaghfirullahu ta'ala li jami'i man la yusyriku billah syai'an. Sesungguhnya pada malam nisfu Sya'ban itu, pada malam
Adapun pembacaan surah Yasin yang 3 kali yang biasa dilaksanakan atau dibaca setelah berjamaah pada malam nisfu Sya'ban, niatnya yang pertama adalah kita minta kepada Allah dengan pembacaan surah Yasin yang pertama, kita minta kepada Allah semoga kita diberikan umur yang panjang dan tentunya bisa ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga dan umurnya itu termasuk umur yang barokah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi niat pembacaan surah Yasin yang pertama adalah kita minta kepada Allah semoga kita dipanjangkan umur dan tentunya dalam umur itu kita bisa mengisi dengan berbagai ibadah-ibadah yang kita laksanakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ketika kita setelah selesai membaca surah Yasin yang pertama dilanjutkan kepada pembacaan surah Yasin yang kedua, maka di situ hendaklah kita membaca niat minta kepada Allah, ya Allah, dengan pembacaan surah Yasin yang kedua ini saya minta kepadamu ya Allah agar supaya kita diberikan rezeki yang halal dan barokah, sehingga dalam pembacaan surah Yasin yang kedua kita minta kepada Allah atas keagungan ayat-ayatmu, atas keagungan surah Yasin, maka kami minta kepadamu ya Allah supaya kami diberikan milik dan rezeki yang barokah yang tentunya membawa kepada ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Selesai pembacaan surah Yasin yang kedua, maka dilanjutkan dengan pembacaan surah Yasin yang ketiga. Adapun niatnya ketika kita akan membacakan surah Yasin yang ketiga di pada malam nisfu Sya'ban, maka kita niatkan minta kepada Allah dengan pembacaan surah Yasin yang ketiga, kita minta supaya ditetapkan keimanan dan keislaman kita, sehingga manakala kita wafat, kita meninggal, sehingga keimanan dan keislaman itu tetap menyertai kita, sehingga wafatnya kita atau mautnya kita mendapat titel maut yang husnul khotimah. Setelah pembacaan surah Yasin 3 balikan kita bacakan, maka biasa